Tes 321. Assalamualaikum bradku. Waalaikumsalam. Maaf baru hadir bradku habis pulang kerja. Kerja. Kapan nih giliranku mau request nama buset. Beset. Kutunggu ya bradku. Salam dari Sidoarjo. Jabon brad. Semoga tambah maju channelnya brad. Sehat selalu brad. Wih, amin. Doa yang sama untuk brad dan keluarga, oke? Septian Ade. Hadir selalu bradku. Next video titip nama Ipin. Upinnya jangan dibawa. Sukses selalu bradku. Terima kasih. Amin. Sama-sama ya brad. Oke, sebuah film keren menceritakan komplotan perampok atau pencuri yang suka membagikan hasil pencurian mereka untuk rakyat miskin. Mereka juga sangat menentang pihak manapun termasuk pemerintah jika yang dilakukan merusak kestabilan alam. Wah, pokoknya banyak aksi yang beradrenalin. Nah itu dia dalam film ini brad. Karena mereka doyan banget olahraga ekstrim. Wow, skuy langsung aja. So biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas ke mantap. Kisah diawali dengan memperlihatkan aksi atlet olahraga ekstrim motor trail yang dikenal dengan channel YouTube-nya yaitu Utah. Utah bersama temannya bernama Jeff berniat ingin menaklukkan pegunungan curam dan terbang di antara dua gunung berbahaya. Hah? Dua gunung berbahaya? Jeff sempat merasa ragu karena belum ada orang yang bisa menaklukkan trek berbahaya itu, tapi Utah memaksa karena itu akan menjadi capaian yang luar biasa bagi mereka dan sesuatu yang mustahil dilihat di YouTube. Akhirnya dengan tanpa keraguan mereka tancap gas di mana Utah berada di paling depan dan mereka terus tancap gas mengendalikan motor lalu terbang di udara melompati jurang yang dalam. Secara mengejutkan Utah berhasil mendarat dengan selamat, tapi Jeff gagal mengendalikan motor hingga dia pun terjatuh. Dan inilah Point Break. Tujuh tahun kemudian Utah berhenti dari dunia ekstrim dan kini mengikuti pelatihan menjadi anggota FBI. Utah menaklukkan berbagai tes dengan baik, tapi Utah harus menjalani masa percobaan agar layak diterima menjadi anggota FBI. Seorang inspektur FBI yang kita panggil aja dia Ipin lah ya, gak pakai Upin. Requestan dari imbrad kita yang ini merasa sangat kagum dengan olahraga ekstrim yang pernah Utah jalani dan berharap Utah mampu membuktikan bahwa dia layak menjadi bagian dari FBI. Show me. Yes, sir. Kemudian Ipin mengadakan rapat dengan calon anggota FBI karena ada komplotan perampok yang harus mereka tangkap. Komplotan itu merampok dengan cara yang gak biasa karena mereka sambil melakukan olahraga ekstrim dan salah satunya lompat dari gedung dengan motor trail. Ternyata mereka juga selalu memberikan hasil perampokan kepada masyarakat miskin. Gak hanya itu aja, belum lama ini mereka melakukan aksi perampokan dari kapal pemerintah Amerika yang mengangkut uang jutaan dolar Amerika atau ratusan miliar rupiah. Mereka merampok uang itu dan seperti biasa memberikan uang tersebut untuk masyarakat miskin di wilayah Meksiko. Wah, gila sih. Tentu Utah ingin segera mencari apa sebenarnya motif dari komplotan perampok itu karena udah capek-capek membahayakan diri, tapi hasil perampokan atau pencurian mereka malah diberikan begitu aja. Berdasarkan pengetahuannya, Utah segera memberitahu Ipin bahwa aksi komplotan itu memiliki pola di mana selalu melakukan aksi ekstrim di berbagai benua, mulai dari puncak Mount Everest dan pegunungan tinggi lain. Utah punya satu teori bahwa mereka ingin menaklukkan aksi ekstrim yang disebut Ozaki 8 dan diketahui Ozaki merupakan atlet olahraga ekstrim yang punya misi menaklukkan 8 tempat berbahaya. No one's ever done it.
Pada awalnya, Ipin merasa itu hanya bayangan atau spekulasi Yutah aja karena ya secara ya kan Yutah juga suka dunia ekstrim, tapi setelah dipikir-pikir Ipin merasa itu saling berhubungan dan percaya dengan teori yang disampaikan Yutah. Kemudian Ipin diberitahu bahwa tempat selanjutnya yang akan mereka datangi kemungkinan besar adalah lautan Prancis yang punya gelombang ombak yang sangat tinggi. You want a suit, son? Beberapa saat kemudian Ipin mengajak para pimpinan FBI untuk mendengarkan teori yang disampaikan oleh Yutah. Berbeda dengan Ipin, mereka merasa teori Yutah hanya mengada-ngada dan cocok logis semata. Meski begitu, Ipin tetap yakin dan menugaskan Yutah pergi ke Perancis. Setibanya di sana, Yutah bertemu dengan rekan Ipin yang kita panggil aja dia Beset lah ya, requestan dari embrat kita yang ini. Aduh, apa itu Beset? Yutah meminta agar Beset mengantarnya ke tengah lautan, tepat gelombang ombak besar berada. Tanpa banyak tanya, Beset pun segera mengantar Yutah dan percaya dengan insting yang dia miliki. Beberapa saat kemudian, mereka melihat ada kapal pesiar berada di tengah lautan menyaksikan aksi ekstrim para peselancar menaklukkan ombak mematikan. Yutah pun segera bersiap ikut berselancar demi bertemu dengan komplotan yang lagi dia cari. Gak lama Yutah mulai beraksi diikuti oleh peselancar lain mendekat ke arah gelombang ombak besar. Mereka mulai berselancar di atas ombak, tapi gelombang yang sangat besar itu melahap Yutah, membuatnya tenggelam ke dalam lautan, tapi beruntung dia keburu diselamatkan. Pada malam hari, Yutah terbangun dari pingsan dan dia diselamatkan oleh pimpinan komplotan yang dicari bernama Body. Selain itu ada anggota lain yaitu Gromit, Rocky, dan juga Crowder. Ternyata mereka semua udah mengenal Yutah karena sangat viral di YouTube. Hey, man. Kemudian Body mengajak Yutah keliling kapal mengenalkan pada pengusaha yang memberi sponsor bernama Alvarik. Yutah menyadari bahwa mereka komplotan yang dia cari, tapi Yutah belum bisa menangkap karena harus mengumpulkan bukti kejahatan yang mereka lakukan. Di sana Yutah juga berkenalan dengan seorang wanita cantik dan amburadul bernama Samsara. Ternyata Samsara kagum dengan aksi Yutah tadi meskipun hampir tewas digulung ombak. Di tengah itu Samsara mengajak Yutah berenang sambil menikmati malam yang romantis. Saat matahari terbit, Body membangunkan Yutah dan bertanya apa tujuannya datang ke sini. Body tahu bahwa Yutah punya nyali dan bakat, tapi aksinya kemarin terlihat sangat berbeda. Body mengingatkan agar Yutah bisa menemukan jalan dan keinginannya agar bisa lebih mengenal diri sendiri. What are you after? Dari sana Yutah dijemput oleh Beset dan akan mengantarnya ke bandara untuk kembali ke Amerika. Tapi Yutah menolak karena dia masih harus mengikuti Body, apalagi Body malam nanti akan mengajaknya bertemu. Gak lama Yutah kembali ke tempat Body dan terlihat lagi ada pertarungan. Body menyambut Yutah tapi timnya bertanya kenapa Body mengajak Yutah terlalu jauh. Body merasa Yutah lagi ada yang diincar dan ini adalah tempat yang terbaik untuk membentuk dan menemukan apa yang dicari dalam hidup. Kemudian Body mengajak Yutah bertarung hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Mereka saling melepaskan pukulan, bergantian menghajar, dan pertarungan terlihat seimbang. Tapi pada akhirnya, Body mampu memenangkan pertarungan. Body merasa Yutah punya punya tekad yang kuat. Aduh, hampir keceplosan. Tapi Yutah sama sekali belum tahu apa yang dia cari. Kemudian Body bicara empat mata dengan Yutah, membahas Yutah yang mulai mengurangi nyali keberanian akibat dulu kehilangan Jeff. Body mengingatkan agar Yutah jangan membiarkan orang lain menentukan hidupnya. Sebelum pergi, Body mengajak Yutah ikut karena akan kembali menaklukkan tempat yang berbahaya.
Akhirnya di pagi hari mereka tiba di salah satu tempat tinggi di dunia, yaitu pegunungan Alpen. Sebagai anggota baru, Yuta mengikuti semua perkataan Body sambil terus mencoba mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan. Di tengah perjalanan, Body dan para konco mencoba menguji mental Yuta, tapi Yuta gak gentar dan ingin ikut menaklukkan pegunungan itu. Beberapa jam kemudian akhirnya mereka tiba di puncak dan Yuta terlihat berada paling terakhir. Ternyata Yuta dikerjai karena tasnya diisi batu agar beban Yuta semakin berat. Kemudian Body menjatuhkan batu itu, lalu Gromit menghitung jika batu itu jatuh ke dasar hanya dalam waktu 6 detik. Sebelum mereka melakukan wingsuit flying dari puncak, mereka terlebih dulu istirahat semalaman karena di pagi hari akan mulai beraksi. Di sana mereka menikmati malam sambil ditemani api unggun kecil untuk menghangatkan badan. Body memberitahu jika dia melakukan banyak kegiatan ekstrim memang demi menaklukkan Ozaki 8 agar dunia tahu bahwa banyak keindahan di bumi ini yang harus dijaga, apalagi saat ini bumi semakin menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pada pagi hari, mereka udah bersiap dengan wingsuit masing-masing dan gak lama lagi akan melompat. Mereka saling menguatkan diri, terutama Yuta, karena kembali melakukan kegiatan ekstrim setelah kepergian teman dekatnya. Mereka melayang bebas di udara, terbang di antara celah pegunungan dan pepohonan. Wah, keren banget. Mereka berusaha mengendalikan wingsuit karena jika salah sedikit aja nyawa mereka bisa dalam bahaya. Tapi pada akhirnya mereka mampu mendarat dengan selamat di titik yang telah ditentukan. You did it. Dari sana mereka menemui Neneng Samsara yang udah menunggu karena akan merayakan keberhasilan. Mereka sangat senang karena udah 4 tempat berbahaya yang ditaklukkan dan tentu ada 4 lagi yang menunggu untuk mereka taklukkan. Singkat cerita, aksi mereka kembali berlanjut dan kali ini di sebuah pegunungan es di Itali. Mereka akan meluncur menaklukkan tebing yang curam demi menaklukkan Ozaki 8 yang berbahaya. Body dan yang lain sempat gak akan langsung meluncur karena terlalu curam, tapi secara mengejutkan Yuta beraksi duluan dan karena gak ingin kalah yang lain pun mengikutinya. Gak butuh waktu lama mereka bisa menaklukkan pegunungan es itu lalu menunggu tim bantuan datang, tapi Yuta malah nekat kembali menuruni gunung yang curam membuat Body dan yang lain gak habis pikir hingga aksi berbahaya itu pun kembali berlanjut. Aksi tersebut ternyata gak berjalan mulus karena Crowder terjatuh, gak bisa mengendalikan papan selancar. Yuta berusaha mencari tapi Body melarang karena itu adalah takdir yang menimpa Crowder. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, tapi pada akhirnya Yuta mengalah dan mau gak mau menerima kematian Crowder. Dari sana mereka kembali ke markas untuk membakar mayat Crowder dan melakukan penghormatan terakhir. Mereka sangat sedih karena kehilangan satu orang, tapi mereka sadar bahwa kematian itu adalah hal yang paling dekat dari apa yang selama ini mereka lakukan. Kemudian mereka mengadakan pesta menghormati kepergian Crowder. Tapi di tengah itu, Yuta dipuji oleh Alvarik karena aksinya sangat menakjubkan. Alvarik gak segan mengeluarkan uang yang banyak asalkan mereka mampu menaklukkan semua tempat paling berbahaya di dunia.
Di tengah keramaian itu, Body terlihat merenung karena masih bersedih atas kepergian Crowder. Begitu juga dengan Utah, masih gak menyangka karena harus kehilangan dan membuat hatinya terpukul dan berpikir ulang untuk melanjutkan aksi ke tempat berbahaya lain. Kemudian Samsara mendatangi Utah karena mengerti apa yang dia rasakan. Samsara berkata jika yang diinginkan Ozaki itu bukan hanya menaklukkan tempat berbahaya aja, tapi manusia harus menyatu dengan alam agar semua orang bisa menjaga bumi dan seisinya dari kerusakan. Kemudian mereka pun saling bercerita dan mulai terbawa suasana hingga akhirnya pada pagi hari, Utah menemui Beset karena tindakan Utah udah kelewatan. Bukannya mencari bukti kejahatan, malah terbuai dengan kemewahan yang diberikan Alvarik dan malah berkokok dengan Samsara. Anjir, kot berkokok, Beset sangat gak terima karena sampai hari ini penyelidikan Utah sama sekali belum membuahkan hasil. Dari sana Utah kembali ke markas dan membuat Body semakin curiga. Body pun meminta Utah kembali bersiap karena mereka akan kembali melanjutkan aksi yang jauh lebih berbahaya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah pertambangan emas, tapi saat melihat ada bom yang disiapkan, Utah menyadari bahwa kali ini mereka akan membahayakan nyawa orang dan bisa jatuh korban. Body berkata bahwa itu dilakukan karena pengusaha tambang sama sekali gak peduli dengan alam dan hanya menikmati keuntungan dengan cara merusaknya. Gak lama mereka mulai beraksi di mana Body dan Utah berusaha mencegat mobil pengangkut bongkahan emas, sedangkan yang lain lagi memasang bom. Terjadi aksi menegangkan, saling kejar-kejaran, bahkan baku tembak, hingga akhirnya Body mengajak Utah segera pergi karena sebentar lagi gunung akan diledakkan. Tapi Utah gak tinggal diam, berusaha menyelamatkan para pegawai tambang karena mereka sama sekali gak bersalah. Seketika Utah mengarahkan senjata pada Body, meminta jangan meledakkan gunung. Tapi Body gak peduli dan tetap meledakkan bom, lalu melarikan diri hingga Utah mengejarnya. Body terus tancap gas masuk ke dalam hutan dan Utah mengikuti dari belakang, berusaha menghentikan dan kemudian beruntung keduanya masih selamat, tapi Body akhirnya tahu bahwa Utah adalah agen FBI yang menyamar demi membongkar kejahatan yang dilakukan. Body berkata bahwa dia justru lagi berusaha menyelamatkan Utah agar kembali menemukan jati dirinya. Mendengar hal itu, Utah menjadi kebingungan dan membiarkan Body kabur. Director on my ass sending me here from DC to end this. Pada keesokan hari, Utah bertemu dengan Ipin melaporkan apa yang dia temukan. Ipin merasa kecewa karena tugas Utah seharusnya melakukan penyidikan, bukan malah ikut bergabung menaklukkan tempat-tempat yang berbahaya. Ipin terus memarahi Utah karena kejadian kemarin membuat perusahaan Amerika kehilangan bongkahan emas yang bernilai 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Yeah. I tried to stop them. Utah menjelaskan bahwa yang dia lakukan ingin menghentikan komplotan penjahat itu, bukan membantu perampokan. Utah berkata bahwa mereka sama sekali gak merasa sebagai penjahat karena yang dilakukan justru bertujuan mulia, mengembalikan apa yang telah diambil dari alam. Utah merasa masih bisa menangkap mereka, tapi tentu dengan cara yang berbeda. Sir, Yes. I think you should see this. Di tengah-tengah itu, agen FBI lain memberitahu bahwa komplotan Body lagi beraksi merampok sebuah bank. Mereka melakukan itu karena FBI telah membekukan semua uang Alvarik dan tentu butuh dana untuk melakukan misi yang selanjutnya. Atas hal itu, Utah dan Beset dikirim untuk menghentikan aksi komplotan Body. Setibanya di TKP, Utah dan polisi bersiap mengepung komplotan Body. Awalnya Utah ragu melepaskan tembakan, tapi saat Body melakukan serangan, akhirnya Utah gak segan-segan hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan.
Situasi menjadi sangat menegangkan karena Body menjadi semakin nekat karena Rocky tewas tertembak. Yuta berusaha menghentikan tapi mereka malah kabur dan Yuta segera mengejar. Dengan sekuat tenaga Yuta terus mengejar Body yang naik kereta gantung hingga Yuta nekat melompat demi menangkapnya. Saat Yuta akan dihabisi, dengan cepat Yuta mengambil senjata, melepaskan tembakan dan kemudian Yuta merasa sangat menyesal karena yang dia habisi itu bukan Body melainkan Samsara. Yuta semakin bertekad akan melakukan cara apapun untuk menangkap Body karena dia harus membayar semua yang dia lakukan. Dari sana Yuta kembali ke markas FBI mencoba mencari tahu kemana komplotan Body pergi. Saat ini hanya tersisa Body dan Gromit dan mereka pasti akan kembali menaklukkan tempat-tempat berbahaya. Yuta berusaha mencari tahu tempat yang selanjutnya akan mereka taklukkan hingga mendapat kesimpulan bahwa mereka akan mendaki Angel Falls di negara Venezuela. Yuta memohon pada Ipin agar mengizinkannya pergi karena ini merupakan kesempatan terakhir untuk menangkap Body. Kali ini Yuta gak akan membiarkannya lolos karena yang Body lakukan jauh berbeda dengan tujuan Ozaki dan malah menimbulkan banyak korban serta kerusakan. Beberapa hari kemudian, Yuta diantar Beset tiba di Angel Falls, Venezuela, dan benar aja Body dan Gromit ada di sana. Mereka bersiap akan menaiki tebing curam 90 derajat tanpa menggunakan pengaman sama sekali. Wah gila, tampak Gromit ragu untuk menaklukkan tempat itu karena itu hanya ego dan keinginan Body. Tapi dengan terpaksa, akhirnya Gromit mengikuti jejak Body karena dari kejauhan Yuta akan segera datang. Mereka melakukan dengan sangat luar biasa, bahkan Body udah mencapai setengah jalan dan Yuta mulai mengikuti. Di tengah itu Gromit salah melakukan pijakan dan gagal menemukan pegangan. Suasana menjadi sangat menegangkan dan karena udah gak kuat menahan, akhirnya Gromit terjatuh. Gak lama Body berhasil mencapai puncak dan gak lama Yuta juga tiba di puncak. Yuta mencoba menghentikan Body dan jangan menaklukkan lagi tempat berbahaya karena Body gak akan mendapat apapun. Tapi Body tetap teguh dengan pendirian, percaya dengan isi hatinya dan kemudian beruntung Yuta masih selamat tapi Body berhasil melarikan diri. Di satu sisi Yuta takjub dengan keberanian Body, tapi Yuta punya tanggung jawab untuk menangkapnya. Akhirnya Yuta kini resmi menjadi agen FBI dan harus bersiap dengan banyak kejahatan yang harus dihentikan. 2 tahun kemudian, Yuta ternyata masih mencari Body dan kini Yuta berada di Samudra Pasifik di tengah gelombang ombak yang tinggi. Yuta yakin jika Body akan ada di sana menaklukkan tempat terakhir yang berbahaya. Ternyata dugaan Yuta benar karena Body lagi bersiap untuk menaklukkan ombak besar itu demi menuntaskan Ozaki 8. Yuta mencoba menghentikan Body dan akan membawanya ke darat karena gelombang ombak itu akan melahap Body. Tapi Body sama sekali gak peduli dan lebih memilih mati dibanding harus mendekam dalam penjara. Yuta pun membiarkan Body menyelesaikan misinya dan memilih untuk melihat aksi Body dari atas helikopter. Body sendirian menembus gelombang ombak besar itu dan berselancar di antara kehidupan dan kematian. Body tergulung ombak yang besar membuat Yuta yakin jika kali ini Body gak akan selamat. Tapi Yuta tahu bahwa Body telah menaklukkan semua tempat berbahaya. Singkat
Singkat cerita, pada suatu hari, Yuta berdiri di puncak tertinggi pegunungan untuk mengenang apa yang pernah dia lewati bersama komplotan Body. Yuta meluncur dari atas gunung dan merasakan kembali adrenalin yang sempat dia tinggalkan akibat kehilangan sahabat yaitu Jeff, orang yang sangat dia cintai. Yuta kini sadar jika Body telah mengubahnya, menemukan lagi jati diri yang selama ini telah hilang. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke lah, dari film ini kita belajar bahwa kita harus punya prinsip yang kuat. Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal lain dan orang lain, tetaplah yakin pada keyakinan diri. Ya, terkadang pengaruh dari luar itu malah akan membuat kita lemah atau bahkan hancur. Ingat, jangan percaya pada orang lain melebihi kepercayaan pada dirimu sendiri. Waspadalah, waspadalah.